teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Bincangin Aja. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang cara menghadapi anak yang mulai tumbuh remaja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masuk ke masa dewasa. Jadi masa remaja ini ada di tengah-tengah antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dan banyak orang bilang kalau masa remaja itu adalah masa yang penuh badai atau masa yang penuh konflik. Baik itu konflik di dalam diri remaja itu sendiri maupun konflik dengan orang yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa penuh konflik? Karena biasanya di masa-masa remaja ini seorang individu itu akan mengalami banyak sekali pergolakan-pergolakan di dalam diri, dan biasanya terjadi perubahan suasana hati yang sangat cepat. Nah, pergolakan-pergolakan yang terjadi itu biasanya menyangkut pencarian identitas diri, kemudian ada isu-isu pertemanan juga di dalamnya, lalu kesiapan menerima perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu perubahan tuntutan sosial, perubahan peran, dan perubahan fisik. Pada remaja perempuan biasanya mereka akan masuk ke masa mengalami haid, lalu ada perubahan-perubahan bentuk tubuh yang akan mereka alami. Begitu juga dengan remaja laki-laki juga akan mengalami beberapa perubahan-perubahan fisik seperti tumbuhnya jakun, ada perubahan suara, dan baik remaja pria maupun remaja wanita itu biasanya akan mulai mengalami yang namanya ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, perubahan seperti itu yang jika tidak dikelola dengan baik, biasanya akan menimbulkan konflik-konflik di dalam diri remaja itu sendiri. Dalam hal ini, peran orang tua itu sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak-anak remaja berproses melewati tahap demi tahap, perubahan demi perubahan yang mereka alami selama masa remaja tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa maksimal sebagai orang tua dalam melakukan peran pendampingan kita kepada anak remaja kita. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita sebagai orang tua harus menjadi ekstra sabar dan ekstra tenang ketika kita menghadapi anak-anak kita yang mulai masuk ke masa-masa remaja mereka. Tujuannya agar kita bisa lebih banyak mendengarkan dan tidak ikut terpancing emosi ketika anak-anak remaja kita menunjukkan perubahan-perubahan emosi mereka. Karena emosi mereka masih sangat tidak stabil biasanya, dan suasana hatinya itu akan sangat mudah berubah. Nah, jadi agar kita bisa menjadi orang yang lebih banyak mendengarkan, sehingga kita harus tetap tenang dan tetap sabar. Contohnya ini akan sangat sering terjadi pada remaja-remaja perempuan ya. Pulang dari suatu tempat atau pulang sekolah dengan wajah yang murung atau dengan wajah yang sedih, lalu langsung masuk ke kamar, tutup pintu tanpa ada bicara apapun, diam 1000 bahasa. Kalau ditanya, kamu kenapa? Jawabannya nggak tahu, atau jawabannya nggak apa-apa. Tapi mukanya murung, tapi mukanya cemberut gitu. Nah, kalau kita nggak bisa sabar, kalau kita nggak bisa tenang, biasanya kita akan ikut terpancing emosi. Biasanya kita akan jadi marah, kamu kenapa sih? Gitu kan. Pulang-pulang wajah cemberut, wajahnya sedih, atau pulang-pulang nangis, langsung masuk kamar. Kalau ditanya kenapa, jawabannya nggak tahu, jawabannya nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nah, kita kemudian paksa mereka untuk cerita pada saat itu juga. Nah, biasanya kalau udah begitu, justru anak remaja kita ini akan menjadi semakin kesel. Mereka akan menjadi semakin marah dan sebel sama kita gitu. Akhirnya mereka nggak akan mau cerita apa yang mereka alami sebelumnya. Kenapa mereka kemudian menunjukkan perilaku yang seperti itu. Mereka akan menjadi tertutup karena udah kesel duluan, karena udah sebel duluan sama kita. Nah, yang sebaiknya kita lakukan, kalau kita bisa sabar, kita bisa tenang, ya udah biarin aja dulu mereka di kamar. Mungkin mereka lagi butuh waktu untuk sendiri, nggak mau diganggu oleh siapapun, jadi biarkan aja sampai mereka tenang.
Sampai kemudian mereka keluar kamar, ekspresi wajahnya udah berubah, yang tadinya cemberut, keluar kamar udah mulai kalem, udah mulai tenang, baru kita ajak ngobrol. Kamu kenapa? Atau kamu habis mengalami apa? Kalau kamu perlu teman cerita, kalau kamu mau cerita, Mama mau loh dengerin. Kalau kamu perlu teman cerita, Mama siap loh jadi teman kamu, Mama siap mendengarkan. Nggak apa-apa kamu cerita aja sama Mama. Apa yang kamu alami tadi? Coba deh cerita sama Mama. Nah, kalau mereka dengar tanggapan yang seperti itu, mereka akan merasa nyaman. Oh, ternyata aku akan diterima gitu. Jadi mereka akan bersedia untuk menceritakan apa yang mereka alami. Kalau kita menunjukkan sikap yang tenang dan sabar. Nah, jadi itu pentingnya menjadi sabar dan tenang menghadapi anak-anak remaja. Karena pergolakan emosi mereka akan sangat cepat berubah. Jadi kita harus tetap tenang, tidak terikut dengan emosi yang mereka tunjukkan. Lalu hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk memahami anak. Sebagai orang tua, itu kita harus belajar untuk memahami anak di masa-masa remaja mereka. Karena bagaimanapun kita sudah pernah ada di masa-masa yang sedang mereka lewati saat ini. Karena kita pernah remaja sebelumnya. Sedangkan anak-anak remaja itu belum pernah menjadi orang tua. Sehingga akan lebih mudah bagi kita sebagai orang tua untuk memahami mereka dibandingkan kita memaksakan anak untuk memahami kita, orang tua mereka. Nah, biasanya anak-anak remaja itu juga akan mulai menunjukkan hobi atau kebiasaan atau minat-minat ke arah tertentu yang belum tentu itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya ini banyak terjadi pertentangan antara orang tua dengan anak remajanya. Orang tua pengen A, sedangkan anaknya pengen B. Orang tua pengen B, anaknya pengen A gitu. Akhirnya tidak ada titik temu. Nah, di sini pentingnya bagi kita orang tua untuk belajar memahami anak. Kenapa? Karena akan lebih mudah bagi kita memahami anak. Karena kita pernah remaja, sedangkan anak belum pernah menjadi orang tua. Jadi agak mustahil sebenarnya kalau kita paksakan anak untuk memahami kita. Gitu. Nah, di sini ketika anak mulai menunjukkan minat atau kebiasaan atau hobi yang tidak sama dengan apa yang kita inginkan untuk dilakukan oleh anak, nah kita sebagai orang tua harus belajar untuk pahami aja dulu, coba dulu menyukai apa yang sedang disukai oleh anak, menjadi pengamat aja dulu pelan-pelan gitu, sambil kita mencoba untuk masuk ke dalam dunia anak. Kita coba untuk menyukai apa yang disukai anak, benar-benar masuk ke dalam dunia mereka, agar kita bisa lihat nih, oh apa sih yang mereka kerjakan? Mereka mengerjakan ini dengan siapa? Orang-orangnya seperti apa? Idealisme apa yang ada di dalam hal-hal yang mereka kerjakan tersebut? Nah, dengan kita bisa melihat secara utuh apa yang mereka kerjakan, orang-orang seperti apa yang mereka temui, pemikiran-pemikiran seperti apa yang sedang mereka pahami, kita bisa melihat apakah yang mereka kerjakan itu mengarah ke hal yang positif atau mengarah ke hal yang negatif. Ketika hal tersebut ternyata mengarah ke hal yang positif, maka kita sebagai orang tua harus rela untuk membiarkan anak berkembang dengan apa yang mereka sukai, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini sangat penting, agar kita sebagai orang tua tidak menjadi orang tua yang memaksakan keinginan kita kepada anak, tapi kita mencoba menjadi support system atau menjadi pendukung atas apa yang disukai anak, selama hal tersebut adalah hal yang positif. Tapi ketika kita melihat ada celah hal negatif nih dari apa yang dikerjakan anak, maka kita bisa memperingatkan anak. Karena kita masuk ke dalam dunia mereka, kita bisa melihat secara utuh. Tapi kalau kita nggak memahami anak dan kita nggak mencoba masuk ke dalam dunia mereka, maka kita nggak akan tahu apakah yang dikerjakan oleh mereka itu adalah hal yang positif atau hal yang negatif.
Jadi kita nggak bisa menjadi filter bagi anak-anak remaja kita. Kalau kita nggak mencoba untuk memahami dan nggak mencoba masuk ke dalam dunianya mereka. Nah, lalu yang ketiga, yang sangat penting juga untuk kita lakukan adalah jangan sering menuduh atau berpikir negatif kepada anak-anak kita. Nah, hal yang ini biasanya paling sering terjadi dan paling sering dilakukan oleh kebanyakan orang tua. Selalu menuduh dan berpikir negatif tanpa mau mendengar terlebih dahulu dari anaknya. Nah, itu kemudian membuat anak-anak remaja akan merasa terpojok, sehingga akhirnya mereka akan berontak dan menjadi sangat tertutup kepada orang tuanya. Mereka akan pasang tembok yang tebal dan tinggi, sehingga kita nggak bisa melihat ke dalam, nggak ada celah bagi kita untuk bisa melihat ke dalam diri anak remaja kita. Nah, kalau anak remaja kita sudah tertutup pada kita sebagai orang tuanya, yang rugi itu adalah kita. Karena kita nggak punya akses untuk tahu apa yang mereka kerjakan, dengan siapa mereka berteman, apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa rencana mereka untuk kehidupan mereka selanjutnya, dan lain sebagainya. Karena sudah ada tembok yang tebal dan tinggi yang dibangun oleh anak. Nah, oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus menghindari hal yang satu ini. Kita harus menghindari untuk cepat-cepat menuduh anak dan cepat-cepat berpikiran negatif. Nah, jadi kita harus mencoba untuk banyak-banyak mendengarkan anak. Lebih memilih untuk mendengarkan dulu, tanyakan dulu, ajak ngobrol dulu, ajak cerita dulu gitu. Memang mau nggak mau yang namanya kita sebagai orang tua itu pasti akan selalu ada yang namanya perasaan was-was atau khawatir atau curiga dengan anak-anak kita. Tapi pada anak-anak remaja khususnya, itu kita nggak bisa menunjukkan perasaan curiga kita atau perasaan khawatir kita secara frontal kepada mereka. Melainkan kita harus selidiki dulu pelan-pelan, tanpa harus menuduh. Kita ajak ngobrol, kita ajak cerita untuk menggali informasi. Nah, dengan begitu tidak akan ada pertentangan yang terjadi yang membuat anak kemudian merasa tidak nyaman dengan kita sebagai orang tuanya. Contohnya nih, pada anak remaja laki-laki, saat kita melihat teman-teman anak kita kok sebagian ada yang merokok ya. Nah, kalau kita langsung frontal tuh bilang, "Mama nggak suka ya kamu temenan sama mereka. Mereka itu merokok, nanti kamu kalau lama-lama temenan sama mereka, kamu jadi ikutan merokok. Jadi mulai besok mama nggak mau lihat kamu temenan lagi sama mereka." Nah, kalau kita frontal seperti itu, biasanya anak akan merasa, wah, mamaku nggak suka nih sama teman-temanku. Jadi mulai sekarang, apapun yang berhubungan dengan teman-temanku, apapun yang berhubungan dengan aktivitas yang aku lakukan dengan teman-temanku, mama nggak boleh tahu. Akhirnya mereka akan menjadi tertutup. Mereka akan menutup-nutupi apa yang mereka kerjakan, siapa teman-teman mereka nggak akan mau cerita lagi. Mereka akan pasang tembok yang tebal seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi kalau pada anak-anak remaja, itu kita nggak bisa frontal. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus pelan-pelan, ajak ngobrol dulu. Mama lihat kok temen-temenmu sebagian ada yang merokok ya. Nah, mungkin dia akan jawab, ya nggak apa-apa lah, Ma. Kan itu mereka. Yang penting aku nggak merokok, gitu. Nah, kita bisa jawab lagi, iya sih, tapi kok Mama khawatir ya, nanti kamu bisa ikut-ikutan loh sama mereka. Tapi Mama percaya kok sama kamu, yang penting kamu hati-hati dan jaga diri ya. Mama percaya sama kamu. Nah, dengan demikian mereka akan nyaman nih. Mereka akan merasa, oh, mamaku nggak masalah dengan teman-temanku. Jadi besok-besok mereka akan menceritakan apapun yang mereka kerjakan dengan teman-temannya karena merasa, oh, orang tuanya terbuka. Walaupun menurut orang tuanya, teman-temannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua, tapi orang tua ternyata terbuka. Nah, mereka pun akan belajar untuk terbuka dengan orang tua gitu. Nah, kadang seringkali walaupun di mulut nih ya kita bisa bilang, iya mama percaya sama kamu, tapi di hati itu tetap ada rasa khawatir, ada rasa was-was, ada rasa curiga. Nah, balik lagi,
anak-anak nggak akan nyaman, khususnya anak remaja, itu mereka nggak akan nyaman ketika mereka tahu kita mengawasi mereka secara terang-terangan. Padahal kan kita tetap curiga nih, was-was nih, anaknya beneran tidak merokok nggak ya? Anaknya bisa jaga diri nggak ya? Gitu. Tentu kita tetap ingin memantau ya kan, kita tetap ingin mengawasi dan memastikan memang anak kita tidak akan ikut-ikutan dengan teman-temannya. Nah, kalau pada kasus merokok tadi, nah kita bisa lakukan pengawasan secara diam-diam, atau kita tetap bisa mengawasi secara rahasia, tapi tetap anak merasa bahwa kita adalah teman, bahwa kita adalah sahabat yang sangat terbuka dengan mereka. Caranya gimana? Mungkin saat anak pulang main dengan teman-temannya, kita bisa peluk, kita bisa cium, sambil diam-diam cium nih mulutnya. Bau rokok nggak ya mulutnya? Ada tanda-tanda abu rokok nggak ya di bajunya gitu. Nah, akhirnya mereka tanpa sadar bahwa kita juga sedang memantau mereka, bahwa kita juga sedang mengawasi mereka tanpa mereka sadari. Yang mereka tahu adalah kita adalah sahabat, kita adalah teman yang sangat terbuka dengan mereka dan percaya dengan mereka. Nah, tapi kita tetap di sisi lain, kita tetap menjalankan peran kita sebagai orang tua, sebagai pengawas untuk anak-anak kita. Nah, yang terakhir adalah kita berusaha untuk membuat kesepakatan bersama dengan anak. Jadi, walaupun kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi teman, berusaha untuk menjadi sahabat, berusaha memahami dan masuk ke dalam dunia anak, berusaha mengikuti keinginan anak selama hal tersebut adalah hal yang positif. Nah, bukan berarti kita menjadi orang tua yang lemah dan tidak tegas. Tetap kita perlu membuat rambu-rambu atau aturan-aturan yang jelas yang kita sepakati bersama. Nah, ini yang penting, bahwa ketika kita ingin membuat peraturan, harus disepakati oleh kedua pihak, harus disepakati oleh anak dan disepakati oleh orang tua. Jadi jangan sampai kita membuat peraturan sepihak saja, tanpa diketahui oleh anak, tahu-tahu sudah ada peraturan gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi ketika kita buat peraturan, itu harus disepakati bersama di awal. Tujuannya apa? Agar anak merasa bertanggung jawab terhadap peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Sehingga jika pada suatu saat anak melanggar salah satu peraturan yang sudah disepakati, kita bisa menegakkan disiplin dengan tegas dan bisa berkata kepada anak, ini adalah aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama dari awal. Jadi bukan peraturan yang dipaksakan kepada kamu, maka ketika kamu melanggar aturan yang sudah kita sepakati, kamu harus siap menerima konsekuensi dari pelanggaran yang kamu lakukan, karena sudah ada kesepakatan di awal, gitu ya. Nah, dengan demikian, anak-anak remaja kita itu mereka akan tetap bebas berekspresi, mereka akan tetap bebas berteman dengan siapa saja, bebas memilih dan mengerjakan hal yang mereka minati selama hal tersebut adalah hal yang positif. Dan kita sebagai orang tua belajar untuk memahami anak, belajar untuk bisa menjadi sahabat yang baik dengan anak, namun tetap ada koridor yang jelas. Tetap ada aturan-aturan yang jelas yang disepakati bersama. Jadi, anak kita dalam masa-masa remaja yang sulit, masa remaja yang katanya penuh badai dan penuh konflik, ketika kita bisa berperan sebagai orang tua, sekaligus sebagai pendamping yang baik, sebagai teman yang baik untuk anak-anak mereka, mereka tetap bisa melewati masa-masa remaja yang katanya sulit. Itu mereka tetap bisa berkembang secara positif dan mereka mampu melewati masa remaja mereka secara maksimal. Nah, demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di bincang-bincang kita selanjutnya.